Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat ya? Ini kebetulan saya lagi jalan-jalan sekitar MTQ lah gitu ya, Madrasah Sanawiyah. Kebetulan lagi haus, kan ini siang. Jadi kayaknya ada tempat nongkrong di sini. Jadi kita ke dalam, nanti kemudian minum-minum dulu, baru kemudian nanti kita lanjut jalan atau gimana terserah. Halo. Siang. Oh iya, boleh. Saya tutupkan ya. Saya yang tutupkan pintu. Duduk. Oh ya boleh. Oke. Saya mau minum boleh? Oh ada dua ya. Kalau ini apa ini? Itu menu makanan, Pak. Oh, boleh agak ke sini, karena tidak pakai mic. Nah, oh ya ada dua, minuman juga. Ini makanan, Pak. Oh makanan. Kita memang lebih banyak ke menu makanan. Oh begitu. Tapi kan nama tempatnya kopi. Tapi lebih banyak makanan. Makanan, ya. Oh jadi sebenarnya lebih banyak makanan daripada minuman sini. Iya, Pak. Oh begitu ya. Oh boleh. Tapi saya mau pesan minum dulu boleh ya? Boleh. Yang simpel-simpel saja dulu. Saya mau cepat soalnya saya lagi haus. Es teh saja yang gampang. Es teh. Nah, sama bisa tidak kalau misalnya saya minta ketemu sama ownernya? Bisa, Pak. Bisa? Oke, saya tunggu. Makasih ya. Ini punya. Nanti saya bawa pulang. Jadi, ini kita masih tunggu pesanan minuman. Karena pesanannya yang simple, banyak sih sebenarnya tadi menu minumannya, tapi kita pilih yang simple, yang cepat. Haus bro, jadi yang cepat kita. Sambil tunggu, tadi saya mau ketemu sama ownernya juga sekalian sebenarnya. Boleh lah, suasananya asik. Siang. Oh, ibu ownernya? Iya. Oh iya. Ternyata sudah ada ownernya di sini. Nah, oke. Selamat siang. Luar biasa. Pantas tempatnya enak ya. Yang punya segar, sehat. Sama ya? Oh iya. Oke, ini saya ngomong-ngomong. Kan saya tadi mampir, pikiran saya mau minum. Karena haus. Terus tempatnya juga, nama tempatnya juga kan kopi. Tapi ternyata saya ditawari makan dan yang waitersnya bilang di sini malah kita dominan makan. Itu gimana ceritanya? Benar sekali. Jadi ini nih yang banyak salah di kalangan masyarakat. Karena namanya mungkin kopi. Iya. Mungkin pandangan masyarakat pada kopi ini hanya minuman-minuman aja, hanya kopi-kopi aja. Tapi itu salah. Karena di kopi itu menyediakan makanan-makanan yang variannya banyak banget. Oh begitu. Nah berarti kalau begitu karena kebetulan saya kan lagi cari dapur yang mau saya grebek. Bisa nggak kalau misalnya kita masak-masak di sini? Boleh. Bisa ya? Tapi masak-masaknya di luar aja ya. Oh nggak apa-apa. Itu kan privasi. Oh mantap. Ini biasanya kalau memang tempat makan, restoran atau apalah begitu. Dapur itu tempat rahasia. Jadi kalau menunya boleh dibagi tapi dapurnya tidak boleh dibagi. Berarti kita di depan? Di depan aja. Oke boleh. Kayaknya. Nasi goreng buat kali ya. Oh begitu ya? Salah satu menu bestseller kami. Kita mau lihat menu bestseller di sini. Apa namanya nasi goreng apa? Nasi goreng paru. Mantap ini kayaknya. Jadi karena berarti harus di setup dulu berarti tempatnya. Kita siapkan dulu tempatnya. Kita masak dulu. Oke, kalau begitu sambil menunggu tempatnya di setup, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Oke.
Selamat pagi Sultra, selamat pagi Indonesia, dan selamat pagi dunia. yes. Menemani pagi Anda dan perkaya informasi jelang aktivitas setiap pagi. Saksikan informasi menarik dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, Indonesia bahkan dunia. Selamat pagi Sultra, hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi Sultra bisa Anda saksikan melalui website mek.tv, fanpage Facebook, serta YouTube Media Kendari. Mek.tv, sahabat informasi Anda. Virus corona memang begitu mudah menular dan menyebar. Setiap kita bisa ikut mencegah dan mengurangi penyebarannya melalui social distancing. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Bagaimana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain, menghindari keramaian, misalnya situasi, kegiatan, atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Mengurangi menggunakan transportasi publik dan belajar atau bekerja di rumah untuk sementara waktu. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine atau segera cari bantuan medis. Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga. Misalnya, pegangan tangga atau gagang pintu. Bila harus berpergian dengan pesawat, kereta, atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang akan kita datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri setiba di tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar. Bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan, dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna. Bila perlu berolahraga, pilihlah yang dapat dilakukan di dalam rumah atau yang dilakukan di tempat terbuka. Hindari jam-jam ramai, hindari berbagi peralatan, dan jangan lupa mandi atau bersihkan diri setelah berolahraga. Bila anak bosan belajar di rumah, sebisa mungkin beri kegiatan untuk dilakukan di dalam rumah. Bila sangat mendesak, pilih kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan terbuka yang tidak ramai. Ajarkan kebiasaan bersih-bersih setiap selesai berkegiatan, dan beri penjelasan dengan baik tanpa menakut-nakuti ataupun membuat panik. Apalagi yang perlu dilakukan selain social distancing, jangan lupa mempraktekkan kebiasaan bersih antara lain, cuci tangan sebelum beraktivitas untuk menghindari virus atau kuman kita menyebar kepada orang lain. Cuci tangan setelah beraktivitas agar kita terlindung dari virus atau kuman dari luar. Mandi dan berganti pakaian secepatnya setelah berpergian untuk memastikan rumah dan lingkungan tempat tinggal kita tidak terkontaminasi. Berdiam diri di rumah adalah pilihan yang bijak untuk saat ini. Namun demikian, social distancing bisa diterapkan di mana saja. Beri empati kepada saudara-saudara kita. Kondisi masing-masing berbeda. Mari tingkatkan solidaritas. Dalam pelaksanaan social distancing, pemerintah pusat dan daerah akan tetap memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Mari bersama kita lawan Corona. Informasi tentang virus corona yang begitu berlimpah bisa jadi malah membingungkan. Maka dari itu, kita memerlukan protokol kesehatan yang alurnya jelas, sederhana, dan mudah dipahami.
Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memenuhi dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline center Corona untuk mendapatkan rujukan pemeriksaan ke fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernafasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center Corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah, istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi, mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan, dan membersihkan area-area yang tersentuh permukaan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau bersin tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernafasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik. Bagaimana tahapan screening pasien di fasilitas pelayanan kesehatan? Sebelum memberikan perawatan, tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan akan melakukan screening. Jika tidak memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19, maka akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter. Jika memenuhi kriteria pasien dalam pengawasan COVID-19, maka akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan, didampingi oleh tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Di rumah sakit rujukan, spesimen pasien diambil untuk pemeriksaan lab dan pasien akan ditempatkan di ruang isolasi. Spesimen dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam. Jika hasilnya negatif, pasien akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Jika positif, maka pasien akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19, diambil sampel setiap hari, dan baru akan keluar dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Itulah informasi dan protokol kesehatan untuk masalah COVID-19 yang perlu diikuti oleh masyarakat. Sakit akibat virus corona dapat disembuhkan. Namun begitu, lebih baik mencegah dan tidak menularkan kepada mereka yang lebih rentan. Nah, sekarang kita sudah berada di teras Ekopi. Sekarang kita mau masak untuk menu yang pertama. Menu pertama kita apa? Nasi goreng paru. Oke, ini katanya best seller di Ekopi. Kita mau tahu, tapi sebelum kita tahu rasanya, kita harus tahu dulu cara buatnya. Sebelum tahu cara buatnya, kita tahu dulu bahan-bahannya. Oke, bahan-bahan. Bahan dasarnya itu yang jelas paru ya. Paru. Nasi, iya. Nasi goreng. Tapi nanti tisunya nggak ikut ya? Enggak Oh ya, lah. oke.
Nasi. Terus ini ada bawang-bawangan Oke. yang sudah dihaluskan. Oke, ada bawang putih, bawang bombay. Oh, ya. Ya. Terus ini yang paling intinya nih. Iya, ini karena dia paru. namanya dari sini. Ya, Ah. paru yang sudah dibumbui Mm-mm. dengan bumbu khas dari Ekopi Kendari. Oke. Terus kemudian? ada telur. Telurnya udah diorak-arik memang ya. Mhm. Nih, telur. Tadi saya pikir ini jagung. Bukan. Ternyata- Warnanya aja yang sama. Iya, iya, iya. Nah, Oke. telur. Oke. Terus ini ada bumbu rahasia, Nah, yang ini. bisa disebutkan Jadi ya. ada bumbu rahasia. Nih, ada Di 3 tempat ini. Nah, ini apa? Inti dari nasi goreng ini. Kalau tidak ada ini sudah tidak rahasia lagi Ya, jadinya ya. betul. Oh, oke. Oke. Terus ada kecap, Mm-mm. ada daun bawang, ada cabenya. Ada telur, minyak. ada minyak. Oke. Oke. Kita mulai membuat. Oke. Yang pertama adalah Nyalakan kompor. iya. Kok nggak bisa nyala? Ya. Ini ada tantangan tersendiri karena kita berada di luar ruangan dan iya. Mungkin kita belum bayar rekening gas. Oh, Bisa nyala. sorry. Ternyata untuk menyalakan kompor itu tidak semua orang Tidak bisa. semudah Iya, dipikirkan. Sekalipun owner. Oh iya, saya tadi belum ngomong ya. Ini saya sudah bersama dengan owner dari Ekopi loh ini. Nah, Jadi ini spesial sekali nasi gorengnya. yoi, sekarang yang bikin owner. Karena langsung dibuat oleh Yoi, karena kalau Ini biasanya minyaknya, Ha-ha. panasin dulu Kak Erwin. Oke. Nah, terus langkah pertama masukin Iya. bawangnya ya. Bawang Oke. yang sudah dihaluskan. Mungkin minyaknya kita tunggu Iya, panas dulu. makanya lo buru-buru sekali kayaknya. Memang kalau owner nggak apa-apa buru-buru ya? Nggak boleh dong kayaknya. Masa baru tuang ini malah kita angin lagi? Kita tunggu sampai Iya, panas dulu ya. sampai minyaknya panas. Oke. Coba. Oke, sudah panas. Belum apa-apa, aromanya sudah keluar ya. Mungkin karena bawang putih, bawang. Wis. Seberapa sering sih owner memasak di dapur? Pertama-pertama semua Ha-ha. owner yang kerjain. Oh, Kak. begitu. Iya, pertama-pertama Ekopi buka. Mm-mm. Owner semua yang kerjain. Jadi kesini-kesininya Iya. sudah mulai bagus jalannya. Akhirnya banyak karyawan ya. Sudah karyawan yang buat. Udah 30 karyawan. Oh, wis mantap. Setelah Oke. sudah mengeluarkan bau yang Iya, enak, betul. kita matiin dulu, takutnya Oke. bawangnya agak gosong. Kita masukin nasi. Oh, langsung masuk nasinya ya. Iya. Oke. Oh, tadi saya lupa itu bawangnya berapa siung yang bawang putih? Kurang lebih. Setelah di blender 1 sendok. Oh, jadi 1 sendok. Iya. Oke. Kita kan blender memang agak banyak. Ya. Dan ini nasinya secukupnya ya, bukan 1 panombo kalau bahasa kita. 1 porsi. 1 porsi lah. Memang Jadi kalau ini porsinya untuk 1 orang ya? Oh, iya iya dia iya. sedikit tapi jadinya banyak, Kak. Iya 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 iya. Perut Kak Erwin aja pasti kenyang. Oh, sorry, minta maaf. Saya sekarang lagi tidak makan nasi. Diaduk-aduk. Lagi proses penurunan. Oh, oke oke. Terus setelah itu kita masukin semua bumbu rahasia. Ah, ini dia. Jadi bumbu rasanya semua masuk ya? Iya, ini sudah ditakar. Oh, sudah ya. ditakar sesuai dengan oke. Jadi 1 porsi. dengan nasi sejumlah ini bumbunya semua sudah. Betul sekali. Oke. Ini kalau boleh tahu bumbu rahasia ini dibuat sendiri atau beli juga? Di-mix sih. Jadi Oh, semua di-mix. dibeli tapi dicampur-campur. Oke. Dari mana dapatnya? Dari sini juga ada di Enggak, bukan. Maksudnya bumbu rahasianya ini, iya resepnya dari mana? dari Misalnya menu turun-temurun keluarga Ya, kah atau dari apa gitu? turun-menurun. Wah, langsung menyala ya? Berarti kompor gasnya sudah bersahabat? Iya. Kita aduk sama bumbu rahasianya. Mm-mm. Oh, iya iya iya. Oh, jadi ceritanya ada tersedia. Kemudian dari sini dimix untuk jadi bumbu rahasia ya? Iya. Luar biasa. Kalau nggak pakai bumbu rahasia ya. Iya iya iya. Akan jadi Bukan seperti nasi umum. goreng kopi. Oh iya. Kalau pakai bumbu rahasia ini Terus kemudian kenapa pilihannya paru? Kenapa misalnya tidak pilih ayam misalnya atau apa ya? semua kita jual. Ceker, nasi ceker. goreng ayam, Oh, ada nasi juga. goreng telur, nasi goreng seafood. Tapi yang best seller ini. Iya, ciri khas kita
paru kan di sini. Oh, gitu ya. Ini daun bawangnya Mm-mm. sama cabenya kita masukin ya. Oke. Ini daun bawangnya cuma 1 batang itu ya? Iya, seporsi kan. Iya. Ini telur yang sudah diorak-arik. Dimasukkan juga? ya. Oke. Tapi apinya dimatikan lagi ya? Dimatikan. Oh, gitu. Oke, ya. Dan ini parunya. Nah, ini masukin pamungkas. juga, nih. Oke. Terakhir paru. Oke. Dinyalakan lagi. Oke. Simple ternyata ya. Iya, simple banget. Cuma bumbunya aja. Nah, kalau misalnya begini. Seseorang yang mau pesan nasi goreng paru, kalau yang buat chef di sini, itu bisa berapa menit baru disajikan? Oh, cepat banget. Lebih ya. cepat? Iya. Oh, berarti tidak perlu menunggu. Nggak menunggu. Oh, iya. Jadi. Oh iya, hampir kelupaan Kak Erwin. Iya. Kecap manis. Oke. Saya juga malah lupa tadi ada kecap. Dinyalain lagi. Ini kurang profesional ya ownernya. Tapi lebih seru karena yang masak langsung owner. Kan biasanya Owner juga harus tahu. harus gitu dong. Nanti giliran ngomong-ngomong masak pemilik tempat makan, tapi ownernya tidak tahu masak. Wah, Nggak akan berjalan. minimal suaminya aman. Gitu. Woi. Jadi, nah gini, dia kan konsepnya kayaknya beda ya. Iya. Karena tidak pakai saus yang membuat warnanya berubah jadi merah. Oke. Ini pakai bumbu rahasia. Iya. yang tadi. Oke. Iya. Kita kasih tanak dulu nasinya. Oke. Namanya juga nasi goreng, jadi Iya, ada iya. goreng dulu sampai Sip. tanak. Oke. Kalau aroma ya sudahlah, Tidak usah diragukan. tidak diragukan. Kalau aroma ya, kalau rasa pasti beda. Oke, ini. Oke, finish. Cepat sekali ternyata ya. Iya. Oke, sekarang dipindahkan. Percantik. Oke, kita pakai garnish ya, timun. Oke. Timunnya berapa Dua. iris bisa ya? Dua. Oh, 2 saja. Sih, Oh iya. SOP-nya kita 2. Oh, SOP. Oh, ada SOP-nya ya? Ada. Timun tidak boleh lebih dari 2. Oh, gitu ya. Kalau 2 kena cas. Oh, Bercanda. lebih dari 2 kena cas. Oh, enggak. Free. Oh, itu. Jadi memang umumnya bahwa kalau di tempat makan memang menunya itu kalau nasi biasa dicetak ya. Iya. Nggak ada cetak misalnya pakai mangkok, Di, biar agak besar begitu. Porsinya lebih banyak nih. Dia ternyata suka tertawa dia ya. Suka dong. Kalau hahaha gitu. Oke. Wis. Wah. Oh, ini juga kalau sebentar hancur ini banyak juga karena padat sekali. Iya, kita memang porsinya sedikit. Oke. Iya. Wah. Di platingnya juga ini sudah hebat ini ya. Wah. Nah, kalau ini nasi goreng paru. Karena parunya kelihatan. Iya, tadi bukan nasi goreng Iya. paru. Kenapa enggak coba nasi goreng ulu hati? Atau nasi goreng jantung ya sekalian. Oke. Nih penampakannya. Nah, saya mau tanya dulu, apakah yang dibawa ke konsumen tampilannya seperti ini atau beda? Lebih bagus. Karena ada Enggak, telur bukan, dadarnya. Ada bukan. telur Maksud saya kalau lebih bagus, iya sudah yakin saya. Iya. Pasti lebih bagus di dalam daripada ini. Buktinya saja sudah dicetak, dibongkar ulang. Maksud saya, jadi masih ada plating yang lain, misalnya tambahannya garnish ada telur lagi. Telur. Dia pakai telur dadar lagi. Iya, habis Oh. telur dadar mit. Oh, nggak apa-apa. Kalau ini nggak apa-apa. Telur dadarnya biar belakangan. Yang penting kalau disajikan ada telur dadar. Ya, kerupuk. Berarti telurnya jadinya 2 kalau begitu ya? Yang campur nasi sama dadar. Kemudian masih ada kerupuk. Telurnya bisa direkuis, makanya mata sapi. Oh, yang iya. dadar. Tergantung Oke. konsumen kami mintanya. Yang penting apa jangan kan. kesini pesan nasi goreng paru, terus pesannya telurnya telur mata kaki. Oh, tidak boleh. Tidak ada. Nggak ada itu, nggak ada. Jangan telur mata. Terus apa tadi yang mau saya tanyakan ya? Apa? Silakan. Kok saya lupa ya? ditanya. Menu kedua. Oh, enggak. Maksud saya lupa ya. Kenapa saya tiba-tiba yang jadi pelupa ini? Jangan grogi, Kak. Jangan grogi.
Paru, telur. Oh ya sudahlah, nanti saya ingat-ingat. Mudah-mudahan sebentar kalau pas mau dicoba saya ingat kembali. Oke. Jadi ini menu pertama kita, nasi goreng paru. Nasi goreng paru ala Ekopi. Ya. Karena cuma ada di sini kan? Hanya ada di sini. Nah, Di Kendari sih kayaknya belum ada Kak. nasi belum ada ya? goreng paru. Oke, ya. Jadi cuma ada di sini. Nah, sebentar baru kita coba seperti apa rasanya. Yang pasti kalau dari aroma, platingnya juga sudah mantap. Tinggal rasanya kita belum tahu karena yang masak owner ini, bukan chef. Ya. Jadi tadi sudah ngomong memang minta maaf kalau rasanya agak beda. Iyalah. Tapi minimal kalau dari aroma dan tadi katanya itu sudah ditakar semua ya. Iya. Berarti insya Allah aman lah kalau dari segi rasa. Oke. Kalau begitu kita akan ke menu yang kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini. Berbagai aspek kehidupan seputar Sultra, Indonesia, dan dunia akan disajikan secara menarik di layar Anda. Menemani malam Anda, Make News Malam akan hadir Senin hingga Jumat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Program ini bisa Anda saksikan melalui website make.tv, fanpage Facebook, dan YouTube Media Kendari. Make.tv, sahabat informasi Anda.
Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Grebek Dapur dan masih bersama Ibu Nui, ya, owner dari Ekopi. Dan tadi kita di menu pertama ada nasi goreng, itu best seller ya di sini, nasi goreng paru. Dan ternyata masih ada satu menu lagi yang jadi best seller di sini, tapi dia bahannya beda, bukan dari nasi, ini bahannya dari mie. Ini namanya mie goreng Jakarta. Mie goreng Jakarta. Oke, kita mulai dari bahan-bahannya. Yang pertama otomatis mie yang sudah mie. diolah. Oke. Terus ada telur dadar yang udah dipotong-potong, udang sama bakso daging. Bakso daging. Ini ada bumbu rahasia. Oke, bumbu rahasia yang 2. Ya. Oke. Oke, ini ada daun bawang. Ini ada bawang bombay campur bawang putih. Oke. Ini ada sayur sawi. Ada air secukupnya, kecap, minyak goreng, serta mentimun. Buat garnish. Iya. Oke. Kita mulai? Oke, kita langsung mulai nyalakan. Bismillah. Wah, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kita butuh pakai kompor. Beda. Apa hubungannya chef sama nyala kompor coba? Oke, kita tunggu minyaknya panas. Kita bantu pasti kasih panas ya. Woi. Kita biar cepat panas dia. Apa? Tuh, sudah hampir panas. Yang pertama kita masukin bawangnya Oke. ya, biar aromanya bisa harum semerbak. Iya. Masih tetap. Jadi ini ceritanya bawangnya di blender ya? Iya. Jadi halus sekali ya? Oke. Memang tantangannya masak di luar itu adalah angin. Ini. Nah, ngomong-ngomong dulu dong, di sini best sellernya kalau makan berarti ada nasi goreng paru, ada mie goreng Jakarta. Iya. Terus kemudian apa lagi kira-kira? Nasi paru rica. Nasi paru rica juga Itu ya? yang paling Oh itu yang saya baru ingat. Yang dari tadi. Ratusan Bukan, orang. maksud saya gini. Jadi kalau kita misalnya ada, saya kan suka pedas. Benar. Kalau saya minta yang pedas berarti tinggal ditambahkan sambal gitu ya? Iya bisa. Oh. Ditambahin sambal. Tapi ada sambal jadi tidak misalnya? Ada juga. Oh ada juga. Iya. Oke. Ini kayaknya udah harum nih. Oke. Kayak Yoi. Boleh kita kasih masuk langsung? Masukin udang sama baksonya biar Wis. masak dulu. Udangnya, kemudian bakso. Oh ini udang sama bakso memang belum dimasak sama sekali ya? Belum. Baru telur yang digoreng. Iya, oke. Lupa tadi. Di sini jam-jam ramenya jam-jam berapa? Ya makan siang sama malam. Malam paling ramai. Makan malam. Oh gitu. Tapi memang orang lebih rame itu datang makan daripada minum ya? Iya. Oh itu makanya. Makan pulang gitu. Iya. Karena tadi apa namanya ada banyak sekali tamu yang datang gitu ya. Mungkin karena ini sudah waktu jam makan siang. Kalau sudah masak, udangnya sudah kemerahan, Iya, artinya kan betul. sudah masak. Iya, betul. Kita masukin air. Oh, pakai yang air memang dia. udah ditakar ya. Jadi satu porsi airnya segini, Kak. Oh, Ya, sudah ada iya. minumnya. Oke. Kita masukin Tunggu dulu, ini kita mie goreng atau mie kuah? mie goreng. Oh, mie goreng. Iya. Oh, tetap mie goreng ya? Jakarta. Oh, gitu ya. Masukin minyak. Oke. Terus kita masukin bumbu rahasianya. Masuk Pak Eko. Iya. Suami saya tuh Pak Eko. Oh begitu? Masa Pak Eko? Ternyata suaminya Pak Eko. Mungkin asal yang kata-kata masuk Pak Eko dari sini mungkin asalnya ya? Masuk Pak Eko gitu. Oke. Udah. Nah sambil itu ya, Ya. saya mau tanya nih, seberapa sering sih seorang owner itu di dapur untuk masak buat konsumen? Pernah atau Sering. tidak? Oh sering juga? Kalau lagi rame banget kan kokinya kita hanya 4 orang. Oke. Per shift cuma 2 orang. Oke. Jadi kalau keadaan rame seperti malam minggu, itu pasti saya turun langsung. Oh gitu Entah ya? itu bantu packing, bantu masak. Pokoknya owner itu bisa semua, bantu melayani, Iya, bantu iya. kasir, semua Iya. bisa. Ini kita masukin kecap ya. Oh iya, terserah. Yang punya menu dia.
Terserah. Mau kasih masuk, mau tidak terserah. Bahan dari dia, menunya menu dia, masak juga dia, gitu ya. Oke. Oh iya, Masukin telur dulu, Pak Erwin, kalau ya. misalnya kayak ini mie goreng Jakarta, apakah ini menu keluarga atau gimana? Terus tinggal dimodifikasi atau Ini gimana? Kita memang beli resep. Oh, beli resep. Iya, franchise kan tapi beli resep. Oh begitu aja, ya. beli Oh resep. iya. Nah, Oh iya, ini kalau- menu-menu, ya itu daun Ini kan bawang ya. menu-menu semua restoran ada mie goreng Jakarta. Iya betul. Nah, Sawinya terakhir biar tetap segar. Oh iya betul. Nanti kalau Oh, itu adanya kalau- sedang resap, Kalau misalnya menu seperti itu kita harus beli menu ya? iya kalau kopi begitu kan, dia Oh. beli menu. Oh gitu ya. Wus. Agak lama sih kak ini. Oh enggak apa-apa. Tunggu meresap. Kita waktunya banyak, biar kita pakai ngobrol. Oh jadi ternyata si owner juga kadang-kadang masak gitu ya? Iya. Boleh. Kalau ini karyawan yang ada di sini Kenapa kak? ada juga yang pintar masak? Iya. Ada juga? Koki kan? Enggak, selain koki. Nggak ada sih. Oh yang lain Iya. cuma waiters gitu ya? Iya waiters, bagian dapur, Admin. kasir, admin. Oh iya, bagian Yang belanja. pintar masak cuma owner sama kokinya saja. Coba dengar bahasanya, yang pintar masak cuma owner dan koki. Bukan koki dan owner gitu ya, owner dan koki. Iya, owner. Cuma mau mempertegas bahwa memang ownernya ini jago masak begitu. Kalau masakan rumah Saya jago. seperti mencium aroma kesombongan di sini ya. Sombong sedikit nggak apa-apa. Oh, yang punya. Bebas. Tapi ngomong-ngomong, Ekopi ini ada nggak misalnya menu keluarga yang dibawa ke sini gitu, tapi dimodifikasi? Ada kak. Misalnya? Seperti nasi paru rica, itu kan paru Ada. rica dari menu keluarga. Oh begitu. Udang balado, Iya. yang rice ball itu cumi Iya. hitam, ikan suwir, itu menu dari keluarga saya nggak beli Dibawa menu. ke sini. Iya. Oh iya. Kecuali kayak nasi goreng, mie goreng, memang itu kita Kita tes sekarang kemampuan owner. Ada berapa banyak menu makanan di sini? berapa ya? 20-an kayaknya kak. Masa 20-an? Berapa ya? Harusnya kalau owner tuh nggak pakai 20-an kayaknya. Harusnya kita di sini makanan dia ada sekitar ada 23 menu makanan. Nggak hafal. Minuman itu ada 19 menu. Masukan. Iya. Saya hafal. Nah, nggak perlu juga, nggak ada ujian. Memang ada ujian tanya makan, nggak ada. Hanya cuma mau tahu saja. Oh, tapi hafal ya. Ya hafal. Kalau menu-menunya semua hafal. Iya. Cuma nggak hafal ada berapa menu. Oke. Udah kelihatan kan asapnya? Iya. Karena kebetulan terbakar kompornya. Memang ini agak lama, sekitar Oh, gitu ya? 10 menitan. Oh, ya nggak apa-apa. 10 sampai 15 menit. Mm-mm. Sebenarnya ini lebih bagus kalau ditutup kayak Oh, ini. oh, begitu ya? Ditutup biar bumbunya itu Oh, benar-benar nggak apa-apa. meresap. Penutup. Nggak apa-apa kalau ditutup. Iya. Topinya. Jangan. Saya kalau buka topi nanti dikira petugas. Ini gara-gara salah cukur ini. Nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa nanti ditutup? Oh, nggak apa-apa. Kita tunggu saja. Iya. Bagusnya sambil diaduk-aduk. Oh, biar iya, lebih betul. panas. Nah, kalau minuman. Kalau minuman berarti beda lagi ya yang pembuatnya gitu ya. Kalau minuman dari mana menu-menu minumannya? Kalau minumannya kopi sih yang standar-standar saja, tapi Oh, kalau iya. yang di sebelah kebetulan ada Moku Drinks, itu punya adik saya, satu manajemen tapi Oke. beda perusahaan ya. Oh, gitu ya. Dia lebih spesialis ke minuman, Oh. minuman kekinian kayak Oh, iya, iya. Thai tea, brown sugar. Iya. Ya, yang minuman kekinian. Oh, iya. Oke. Memang dia ini agak lama kayak Ruin. Oke. Oke. Nah, sekarang kita masukkan sawinya. sawinya. Oke. Aromanya semakin menggoda. Kalau misalnya Anda bisa, ya saya pemburu asap. Ini Anda bisa melihat gejolak angin di sini ya. Ya. Asapnya saja lari kemana-mana begitu. Wah, ini tadi Bu Owner sudah memasukkan sayur sawinya. Nah, dan sayur sawinya adalah bagian terakhir. Iya, supaya tetap Iya, nanti dia tetap segar gitu ya, tetap kelihatan tidak layu gitu. Ini
Luar gitu kan. biasa. Oke. Istilahnya tuh Mulai kelihatan ya? cemek apa sih? Nggak kering, nggak basah. Oh iya, lembab. Ciri khasnya kopi minyak nggak kering, nggak basah. Oh gitu ya? Iya, makanya tadi terus terang, tapi ini luar biasa lah, karena ownernya ngomong sebenarnya ini tidak boleh Iya, nggak apa-apa. kalau dipamer begitu ya, cuma boleh dikonsumsi gitu. Tapi baik hati lah ownernya hari ini mau berbagi menu. Nah, memang betul unik ini, karena jujur saya baru lihat mie gorengnya yang agak basah gitu. Ini mie goreng Iya. Jakarta. Biasa kan ada mie Jadi goreng memang tapi kering kan? jadi kelihatan bedanya gitu dengan menu-menu yang lain. Chinese, Kak. Oh, ke arah China. oh, 是好热了，这吃法拉西喝早了，喝早它吃少了，不喝着了，跟放了的lah lah siga. Gitu. Ngerti ya? Nggak mengerti ya? Saya juga tidak mengerti. Nanti ini dimakan pakai sambal kuning yang khas Makassar itu sama jeruk nipis. Saya pikir kita kalau makannya pakai pengawalan gitu, pakai helm baja. Oh, pakai jeruk nipis. Iya. Nah, ini sama. Kalau misalnya orang yang requestnya mau agak pedes, Bisa. sambelnya masuk situ. Enggak, dipotongin Oh, cabai rawit. Ya. Tapi Bisa ambilin bawang goreng buat oh iya, tampilan atas. ada garnisnya lagi bawang goreng. Oh, tapi bisa juga misalnya ada sambal. Oh, gitu ya. Oke. Boleh. Jadi menu keduanya sudah hampir habis ini, bukan hampir habis, hampir selesai. Iya. Oh iya betul. Nah kalau begini memang, jadi dari air yang sebanyak ini tadi, ternyata kan dia meresap. Nah, iya betul. Beda ya. Jadi ini memang bumbunya tuh meresap ke dalamnya. Bumbu-bumbu rahasia ini yang harus karena meresap ke dalam. Iya betul. Kalau sekedar ditumis pasti nggak meresap. Iya betul. Mantap. Boleh enggak apa-apa sini tuh. Dimasukkan. Nah. Nggak dimasukkan. Iya. Buat di atasnya. Oh sebentar. iya. Itu kameramen tambahan. Tapi itu kameramen spesial dari Ekopi. Sedikit lagi. Iya. Ini memang membutuhkan tenaga ekstra karena harus diaduk-aduk Oh, terus. kenapa harus diaduk terus? Supaya yang di atas minyak Oh iya. Jadi masaknya nanti rata, gitu ya. Oke. Ya, kita sudah jadi Kak Erwin. Iya. Oh ternyata di sini orang bisa juga pesan online ya? Bisa ya. Ada kerjasama dengan ini apa Grab namanya? sama GoFood. Iya. Kita udah jadi? Udah. Boleh? Terserah. Mau diangkat tidak terserah. Ya, ada kerjasama dengan ojek online ternyata di sini. Jadi bisa pesan. Wah. Coba dilihat warnanya. Aromanya mungkin Anda tidak bisa cium ya, tapi saya bisa merasakan aromanya sangat seperti kayak saya begini nih. Ibaratnya begitu aromanya. Wah, kalau begini dimakan satu orang, Kenyang. iya, bukan kenyang lagi nih, diet hancur kalau beginian. Wah, ada udang, ada bakso, telur. Nah, dan sawinya juga tidak layu. Mantap. Mungkin bisa kita pecah. Oke, Ini bawangnya. bawang goreng. Kita bisa taburi di atasnya. Oke. Kebayang enaknya Kak Erwin? Saya kalau terbayang, tapi sorry saya tidak tergoda ya. Tetap menurunkan berat badan itu penting ya. Oke, aduh. Tapi kalau mencicipi enggak apa-apa, ini dia. Menu kita yang kedua, mie goreng Jakarta ala Ekopi. Oke, kita mau pindah tempat. Kita kan kalau coba tidak berpengaruh. Kalau dimakan ya berpengaruh. Kalau coba kan cuma sedikit. Jadi kalau saya coba masih bisa. Kita pindah tempat dulu ya.
mulainya dari dalam, keluar masak, sekarang masuk lagi ke dalam. Nah, ini suasananya lumayan ramai di sini. Ternyata memang jamnya begini Makan siang. karena jam makan siang. Jadi masa kita makan siang di luar, nah kita sama-sama owner makan siang di dalam dong. Supaya dingin kan, full Iya, AC. iya, betul. Karena suasananya juga beda, sejuk di sini. Menunya boleh dibawa ke sini menunya. Ya, nah sekarang kita mau lihat menunya. Oke. Ini yang menu kedua tadi, mie goreng Jakarta. Jakarta. Terus kemudian menu yang pertama tadi adalah nasi goreng Paru. Sendok sama lombok. Lombok bahasa kita. Harusnya sambel. Sambel. Nah, ini tadi ternyata si owner harus mengakui bahwa ini beda kalau yang buat chef. Iya. Jadi kalau di sini chefnya harusnya dia lebih kering ya. Iya, Nah, lebih kering. Ini kelihatannya agak basah. Ini nggak sempurna. Iya, betul. Jadi beliau ini boleh lah kita harus respect karena beliau berani mengakui bahwa yang beliau buat ini beda sama kalau yang buat chef. Tapi hebat karena ternyata ownernya juga kadang-kadang turun tangan jadi Iya. bisa membuat menu ini. Nah, kalau coba tidak masalah, yang penting jangan banyak. Kali ini boleh. Kita coba dulu yang menu pertama tadi. Kalau ada paru. Wah, parunya terbongkar. Wah. Nggak pelit say parunya. Jangan dihina, jangan digunjing. Bilang enak. Mungkin karena bumbunya sudah dibakar ya? Iya, jadi sudah pas. Aman kalau ini aman. Enak. Parunya juga Terasa. jadi dia bumbunya udah ada yang lebih, ada yang kurang. Rasanya pokoknya menarik lah gitu ya. Mantap. Ini mantap. Oh, ini yang belum dicoba ini juga menu rahasia di sini. Kita ada kerupuk. Jadi kalau kayak kita kayak kerupuk kalau di sini apa namanya? Nah, ini yang agak beda. Aroma bawangnya udah cium sekali. Kalau bawang di sini bikin sendiri. Iya, Oh enggak. nggak beli bawang goreng, bikin sendiri. Nah, Jangan banyak-banyak. Nanti ingat diet. ketagihan. Nah, segini saja cukup. Bagaimana? Kalau rasa berarti mantap. Cuma tadi memang Iya, ini lebih. agak bakso ya. Iya. Tapi rasanya mantap. Seharusnya dia lebih kering, Kak. Kalau Iya. standarnya kami kan lebih kering. Lebih kering, ya? Ah. Tapi kalau dari rasa cita rasanya dapat. Semuanya enak pas. Bumbu ini mungkin karena bumbu rahasia tadi nih. Iya. Itu dia. Karena biasanya rumah makan itu punya menu punya mungkin kalau menu mungkin hampir sama sih. Iya, betul. Tapi diperkuat sama bumbu rahasia itu dia bedanya. Yang bikin Oke. beda. Ini ada tambahan kalau yang suka pedes. Atau tadi katanya Sambal kuning. ibu owner ini sambal kuning ya? Iya, ini sambal Oh kuning. iya iya. Ini kayak enaknya pakai jeruk. Nipis. Pakai jeruk. Ah. Oke deh. Muni terima kasih banyak. Oke, Sudah Kak. menerima kami di sini, sudah mau masak juga dan ini bestseller di e-coffee. Mudah-mudahan berikutnya nanti ada brand e-coffee di Gerebek Dapur. Oke. Mudah-mudahan. Insya Allah. Saya terima kasih banyak. Iya. buat e-coffee-nya. Kasih ya, Kak ya. Pemirsa, ini adalah akhir dari pesanan kita untuk Gerebek Dapur e-coffee kali ini. Terima kasih, kalau ada yang salah-salah mohon maaf ya.